Ya nih masuk lagi ya. Masuk lagi ya. Wah, jelas. Jelas mentah bergetah masnya, baru, barang baru. Wah, satu motor nih. NMAX Turbo seharga 15 juta. Unit yang sudah dibeli atau dirakit menjadi satu motor pastinya harus melengkapi surat kendaraan tersebut. Gitulah kata-kata kemarin pengambilan, Bang. Ya, belakangan ini sedang ramai pemberitaan di media sosial tentang Yamaha NMAX seharga 15 juta rupiah. Apa benar ya? Aku coba telusuri dan akhirnya aku kumpulkan beberapa informasi yang aku terima. Ternyata NMAX yang dijual seharga 15 hingga 20 juta tersebut adalah bekas terendam banjir. Jadi, di salah satu gudang tempat penyimpanan sepeda motor Yamaha yang ada di kota Medan itu terkena banjir. Seluruh motor yang ada di sana itu semuanya terendam banjir dan nilainya itu tidak sedikit, sob. Orang-orang taunya itu jumlahnya sekitar ratusan. Informasi yang aku dapatkan, A1 itu jumlahnya ada 1.800 unit sepeda motor Yamaha NMAX yang terendam banjir di gudang tersebut. 1.800 unit. Wow. Sayang ya, sob ya. Bagaimana sih ceritanya kok bisa terendam banjir gitu? Nah, jadi gini, sob. Di lokasi gudang tempat penyimpanan motor tersebut ternyata tidak jauh dari daerah aliran sungai. Dan tanggul untuk menahan sungai tersebut itu jebol. Airnya itu tumpah dan meluap hingga masuk ke daerah pergudangan. Jadinya seluruh motor-motor yang ada di gudang tersebut terendam banjir. Tembok area depan promosi tumbang. Tembok sebagian mau tumbang ke rumah orang. Kejadian ini sudah berlangsung sekitar setahun yang lalu. Tadinya aku mikirnya gini, sob. Wah, ini kalau hanya terendam banjir 1-2 hari ya oke lah ya. Tapi ternyata ini sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. Jadi bayangin aja, selama tanggul sungai tersebut belum diperbaiki, itu sudah terjadi beberapa kali banjir. Bisa nggak dibayangkan bagaimana kondisi motor-motor yang ada di situ? Sudah pasti banyak yang rusak ataupun berkarat ya, sob ya. Nah, orang-orang bertanya nih, sebenarnya ini yang menjual pihak Yamaha atau siapa? Masa iya motor yang bekas banjir dijual oleh Yamaha gitu kan? Nah, ternyata enggak, sob. Jadi ceritanya, si Yamaha ini sudah mengasuransikan seluruh sepeda motor yang ada di gudang tersebut. Dan ketika terjadi banjir ya, banjir ini kan tergolong sebagai force major ya, bencana alam. Jadi tidak bisa diprediksi dan itu bisa diklaim oleh pihak asuransi. Dalam masa proses tahap klaim tersebut, tentunya kan memakan waktu karena motor-motor yang ada di situ nggak sedikit jumlahnya, sob. Selama menunggu proses klaim asuransi, itu motor dibiarkan aja begitu. Dan Yamaha menyerahkan sepenuhnya seluruh unit yang ada di gudang tersebut kepada asuransi. Jadi, motor-motor tersebut sebenarnya sudah miliknya asuransi ya, sob ya, bukan milik Yamaha lagi karena itu sudah diganti rugi oleh pihak asuransi. Yamaha ternyata membuat perjanjian kepada pihak asuransi untuk tidak menjual motor tersebut dalam bentuk utuh, tapi boleh dijual dalam bentuk spare part. Pihak Yamaha telah memblokir seluruh nomor rangka dan nomor mesin unit yang sudah terendam banjir tersebut. Jadi kalaupun itu dijual, motor tersebut tidak ada surat-suratnya, alias ya jadi kayak motor bodong lah, sob ya. Karena nomor rangka, nomor mesin itu semuanya udah diblokir dari pihak Yamaha. Akhirnya dilelanglah motor tersebut oleh pihak asuransi. Banyak nih orang-orang Medan yang pada nyerbu ke sana untuk ikut lelang tersebut. Ternyata menjualnya dalam bentuk satu unit utuh, tidak dibongkar ataupun dijual secara copotan. Ya, aku nggak tahu ya kenapa nih masih banyak aja orang-orang yang mau membeli unit Yamaha NMAX yang sudah terendam banjir gitu kan. Ternyata segitu besarnya masyarakat kita untuk bisa memiliki Yamaha NMAX ya, sehingga motor yang bekas terendam banjir pun masih mau dibeli oleh masyarakat seperti itu. Nah, lalu kalau memang itu tidak ada suratnya, kenapa orang masih mau membeli gitu ya?
Mungkin orang-orang yang membeli itu, dia itu memang berniat untuk menjual motor secara copotan. Mungkin bannya, shocknya, body-bodinya, itu kan masih bisa dijual secara terpisah, sob. Kalau pelaku bisnis itu adalah orang bengkel ataupun yang punya toko, ya mungkin mereka oke-oke aja. Tapi kalau itu dibeli untuk dipakai lagi secara pribadi, rasanya itu terlalu beresiko kalau menurutku ya, sob ya. Karena motor ini sudah terendam banjir itu sudah lama gitu. Dan setelah terendam itu dibiarkan berbulan-bulan. Bayangin aja bagaimana kondisi spare part yang ada di motor tersebut. Sudah pasti ya yang namanya lahar ataupun bearing ya, bearing roda, bearing kruk as, bearing CVT dan yang lainnya itu pasti berkarat semua karena sudah terendam banjir. Bahkan mungkin pistonnya juga mungkin sudah ada yang macet ataupun stang sehernya juga sudah macet gitu. Kalau itu mau dipakai lagi ya tentunya membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Sudah pasti mesin tengahnya ini harus dibelah nih semua. Diturunkan, dibelah, dibersihkan, diganti seluruh lahar-lahar bearingnya, lalu diperiksa komponen-komponen apa aja yang harus diganti gitu kan. Itu masih spare part yang di dalam mesin ya, belum lagi yang namanya elektrikal. Dan jangan lupa Yamaha NMAX ini adalah motor matic yang banyak sekali sensornya. Di remnya ada sensornya, di knalpot ada sensor, di CVT-nya juga ada sensornya, belum lagi ECU-nya, coilnya, ini semua menggunakan sensor. Dan ini sangat sensitif jika terkena air. Sebagian besar unit yang ada di situ, ECU-nya aku yakin sudah pasti rusak karena itu terendam banjir. Kalaupun ada 1-2 yang selamat ya itu ya mungkin nasib-nasiban ya, sob ya. Rasanya ini terlalu beresiko kalau untuk dibeli untuk dipakai harian. Yang pertama biaya perbaikannya mahal, belum lagi surat menyuratnya nggak ada ya. Dengan harga 15-20 juta, kita kalkulasikan kalau perhitungan biaya perbaikan sekitar 5 juta itu udah 25 juta. Belum lagi urus surat menyurat kalau memang bisa ya, sob ya. Itu udah berapa lagi? Jadi kayaknya harga segitu tuh ya masih belum worth it lah kalau untuk dibeli untuk dipakai harian ya. Ya mendingan beli yang pasti-pasti aja, sob. Beli yang second aja sekalian atau beli baru. Toh juga harganya nggak beda jauh gitu kan. Nah mungkin masyarakat juga tergiur karena ada oknum yang mengatakan bahwasanya motor ini bisa diurus surat-suratnya. Kok bisa ya? Padahal si Yamaha sendiri sudah memblokir nomor rangka dan nomor mesin tersebut. Mungkin ada oknum yang bermain ya, kalau itu ya aku nggak tahu, sob ya. Aku nggak tahu. Apakah STNK itu legal? Ya kan belum tentu, sob. Makanya teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai terlalu mudah tergiur dengan informasi sepeda motor Yamaha NMAX yang dijual dengan harga yang miring tadi. Pikirkan biaya perbaikannya yang nggak murah. Jangan sampai nanti di belakang hari malah bisa menjadi masalah. Ya kalau sampai nanti terkena razia di jalan itu bisa dianggap motor bodong, motor itu bisa disita. Dan nanti apabila ada proses jual beli di belakang hari, itu akan rumit prosesnya karena surat menyuratnya tidak resmi yang dikeluarkan oleh Polda ataupun Samsat. Aku coba baca komen-komen dari netizen ya. Banyak yang nggak tahu ternyata bahwasanya motor ini nggak ada surat-suratnya gitu kan. Dan banyak juga yang belum tahu kalau itu korban banjir yang sudah hampir setahun. Termasuk aku, sob. Aku tadinya berpikir kalau itu hanya terendam banjir 1-2 hari, itu langsung dibersihkan mungkin aman gitu kan. Ternyata enggak. Itu sudah terendam banjir berbulan-bulan. Jadi kalau untuk dibeli dan untuk dipakai ya aku rasa nggak worth it lah, sob ya. Aku coba tanya-tanya kepada salah satu teman ya, yang dia sudah mengunjungi ke lokasi. Katanya ada yang bisa warin STNK dan BPKB juga ya, Bang ya. Lalu dijawab sama temanku ini. Iya bang, kemarin tuh ada orang di dalam situ ya bisa bukan ngeluarin bang, bisa unit yang sudah dibeli atau dirakit menjadi satu motor, pastinya harus melengkapi surat kendaraan tersebut. Gitulah kata-kata yang ditempel di poster di tempat kemarin pengambilan bang. Ya itu dia, bukan ngeluarin bahasanya ya. Ya mungkin surat lelang ataupun segala macam. Ya tapi kan itu bukan STNK ataupun BPKB ya.
kelayakan jalannya juga kita masih belum bisa pastiin, sob. Tapi catatan di Samsat, catatan di Polda kan belum tentu ada. Yang dirugikan di sini adalah konsumen. Itu kalau terjadi apa-apa di jalan, misalnya kena razia dan terbukti kalau motor itu suratnya palsu ataupun segala macamnya ilegal ya, itu bisa disita oleh polisi. Dan kalau sudah disita ya nggak bisa diurus lagi lah, sob. Siapa yang rugi kalau udah gitu? Masa iya kita beresiko mengeluarkan uang 15 ke 20 juta tapi resikonya seperti itu? Kalau aku enggak lah ya, sob ya. Mending aku tambah dikit, aku beli yang memang benar-benar barangnya bekas pemakaian orang gitu kan. Ya beli aja yang tahunnya agak rendahan dikit, atau tambahin dikit beli yang baru sekalian gitu. Jangan yang beresiko lah, sob, yang pasti-pasti aja lah ya. Bagaimana nih menurut kawan-kawan? Apakah ini layak dibeli atau tidak? Aku yakin banyak yang pro dan kontra. Silakan aja berikan komentarnya di bawah. Baik itu komentar yang positif ataupun komentar yang negatif, silakan. Kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.